Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa berniat baik dalam menjalankan agama Allah ini. Karena subhanallah, niat yang baik membuat kita senantiasa mendapatkan anugerah dan pahala dari Sang Pencipta. Karena niat itu. Dan tidak ada yang bisa membimbing kita kecuali Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Maka segala puji dan segala puja hanya bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah, kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana seharusnya seorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa disusui Nabi alaihi salatu wasallam di tempatnya Halimah As-Sa'diyah, kita bisa memetik pelajaran yang indah. Bagaimana orang tua harus tega. Terkadang dia harus berpisah dengan anak-anaknya, meninggalkan mereka demi kebaikan anak-anaknya. Artinya orang tua berpisah dengan anaknya bukan karena kebencian. Jadi memang ada mungkin anak-anak yang merasa seperti dibuang oleh orang tuanya. Padahal sejatinya itu cinta orang tua kepada anaknya. Nabi SAW disusui di kampung, berpisah dengan ibundanya. Jadi seorang anak jangan berpikir ketika dia ditinggal oleh orang tuanya, bahwasanya orang tuanya tidak pedih hatinya meninggalkan anaknya. Kadang-kala ada orang tua yang harus bekerja ke luar negeri. Jangan dipikir mereka senang ya, artinya gembira meninggalkan anak mereka, susah. Tapi kadang-kala situasi dan kondisi yang mendorong orang untuk melakukan hal itu. Maka orang tua harus memperhatikan anaknya demi masa depan anaknya. Dia harus mengorbankan sebagian cinta yang dia miliki. Kemudian kita berbincang tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang tidak akan sempurna imannya sampai menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Apalagi hanya yang berkaitan dengan kesenangan kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan masuk ke masa dibedahnya dada Rasulullah SAW. Bagaimana seorang Nabi alaihi salatu wassalam di masa kecilnya dadah beliau harus dibedah, yang dapat dipandang dengan kasat mata. Itu salah satu bentuk pemeliharaan Allah untuk bayi kecil yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, silakan dibaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW tatkala sedang bermain dengan anak-anak.
Kemudian Jibril mengambilnya dan membedah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Barakallahu fiik. Iya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjadi pembantu dan pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam perjalanan beliau keluar kota. Beliau menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau ada di dalam kota Madinah. Maka beliau adalah orang yang mengenal Nabi alaihi salatu wasallam dari luar dan dalam. Dan orang yang paling kenal dengan kita adalah orang yang tidak pernah berpisah dengan kita. Ibu-ibu, suaminya adalah orang yang paling kenal dengan sikap ibu-ibu. Seorang istri paling memahami bagaimana suaminya. Begitu pula dengan pembantu yang dia ada di dalam rumah 24 jam atau 12 jam atau 8 jam. Dia ada dalam rumah. Dia melihat perilaku majikannya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana peristiwa di bedahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Anas tidak hadir pada waktu itu. Karena Anas baru berumur 10 tahun kira-kira ketika Nabi alaihissalam sudah berumur 53 tahun. Dari mana Anas mendapatkan cerita? Tentunya dari Nabi alaihissalam. Nabi menceritakan peristiwa yang ketika itu Islam belum hadir. Bahkan Nabi baru berumur 4 tahun disebutkan. Jadi berkaitan dengan pembedahan dada Nabi alaihissalam, ada beberapa riwayat dan pendapat para ulama berapa kali Nabi alaihissalam dibedah dadanya. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali, dan ada yang berpendapat 2 kali. Dan pendapat yang mengatakan 2 kali itu yang lebih kuat, yaitu dibedahnya dada Nabi alaihissalam ketika beliau balita, dan dibedahnya dada Nabi alaihissalam sebelum beliau menjalankan Isra dan Mi'raj. Itu 2 peristiwa dibedahnya dada Nabi alaihissalam. Anas bercerita bahwa Nabi alaihissalam didatangi Jibril. Kapan? Ketika dia bermain bersama bocah-bocah lainnya. Ini di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Dipegang Nabi alaihissalam. Kemudian ditidurkan dan dibedah dadanya. Dibedah. Dalam kondisi Nabi sadar. Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama yang menulis sejarah, menulis perjalanan hidup Nabi alaihissalam, ada yang memaknai peristiwa ini tidak dengan sesungguhnya. Mereka mengatakan enggak mungkin lah, gimana dada dibedah, jantung dikeluarin ya, kemudian dibersihkan lalu dimasukin lagi, mati tuh orang. Ketika orang menghadapi wahyu, menyikapi berita dari sang Nabi alaihissalam, dan berita itu sahih, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali menerima berita itu dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Percaya dengan berita itu. Ketika kau mengatakan, iya kan kita disuruh menggunakan akal kita untuk mencerna. Kadang-kala akalmu tidak bisa mencerna. Dulu nggak bisa mencerna, sekarang orang bisa mencerna. Gimana operasi jantung? Manusia dibelah dadahnya, jantungnya dikeluarin, dipasang alat memedis itu, dalam kondisi dia bisa hidup. Dan Nabi alaihissalam disebutkan di sini, bagaimana Jibril alaihissalam fastakhrajal qalb. Jibril mengeluarkan al-qalbu. Al-qalbu itu artinya jantung. Orang kalau bicara hati, yang dimaksud adalah jantung. Dikeluarkan jantungnya. Kemudian apa yang dilakukan?
Setelah dikeluarkan jantungnya, fastakhraja minhu alaqah, dari mengeluarkan dari jantung itu gumpalan darah. Dan Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Setan menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya setan itu memberikan waswasa di dada manusia. Maka Jibril alaihissalam mengeluarkan hal itu dari jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dikeluarin, apa yang dilakukan? Thumma ghasala fi tissin min dhahab. Lalu jantung itu dicuci di bejana yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Allahu Akbar. Kita melihat seperti operasi, jemaah. Ada bejana yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ada air Zam-Zam di sana, dicuci oleh Jibril. Kemudian setelah dicuci, thumma a'adahu ila makanihi, thumma la'amahu. Kemudian, ya ini ada yang kurang di terjemahannya ya. Ditambahkan di terjemahannya, di sini disebutkan kemudian dia kembalikan pada tempatnya. Kemudian la'amahu, artinya ketika jantungnya dibedah, kan terbuka jantungnya. Kemudian jantung itu dirapatkan kembali. Jadi jantung yang sudah diambil bagian setan itu, kemudian dirapatkan kembali, lalu dikembalikan. Dirapatkan. Apa dirapatkan? Apa ya bahasa Indonesianya? Disatukan kembali. Jantung dibelah, diambil yang hitam, terus diapakan? Anak takut dirapatkan, ada rapat gitu kan, seperti orang sedang rapat. Dirapatkan kembali, akhirnya sedang mengadakan rapat kembali. Tahib nanti dilihat bahasa yang lebih tepat. Tapi yang jelas, jantung itu setelah yang terbuka ditempelkan kembali, lalu dibalikin ke dada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dijahit. Ada jahitan. Nanti kita akan lihat bagaimana Anas bin Malik menceritakan di sini. Setelah dikembalikan ke tempatnya, dijahit, anak-anak bocah-bocah yang sedang bermain, mereka lari menjumpai ibunda Nabi alaihissalam, yakni ibu susuannya. Lalu mereka mengatakan, Inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Fastaqbalu. Akhirnya Nabi Muhammad jalan pulang ke rumahnya. Dan mereka mendapati Nabi Muhammad SAW dalam kondisi pucat, warnanya berubah. Artinya Nabi pun melihat peristiwa itu dalam kondisi ketakutan beliau. Tapi bocah kecil kan kadang-kala menghadapi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, lalu nanti kembali asal ya, main lagi. Tapi beliau sempat nampak kekhawatiran di wajah beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata Anas bin Malik? Waqad kuntu ara atharal mikhyati fi sadri. Aku telah melihat bekas jahitan di dadanya. Tadi Anas sampaikan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di rumah Nabi. Kadang-kala Nabi mungkin melepas bajunya, apalagi baju mereka adalah seperti selendang yang kadangkala terjatuh selendang itu. Nabi tidur alaihi salatu wasallam, kadangkala membekas di pundaknya, bekas tikar seperti itu. Anas melihat jahitan itu. Apakah pantas sekarang setelah orang membaca hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim, lalu berkata, enggak, itu sebenarnya bukan peristiwa sebenarnya, itu hanya kiasan
bahwa Nabi dibersihkan dadanya. Iya, Nabi dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya, tapi dengan sungguh-sungguh. Lalu mungkin dibaca ya pada riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Katsir. Pada riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Katsir terdapat tambahan perincian. Naskahnya sebagai berikut. Perawat saya adalah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu saat saya dan anaknya pergi bersama domba-domba kami. Sementara kami perlu membawa bekal makanan. Saya berkata, wahai saudaraku, pergilah minta bekal dari ibunda kita. Saudara saya itu pergi dan saya menunggu di sekitar domba-domba kami. Kemudian datanglah dua makhluk terbang seakan-akan dua ekor burung elang. Salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, apakah orang ini yang dimaksud? Dia berkata, iya. Kemudian keduanya mendatangi saya. Mereka memegang saya, merebahkan saya, dan membedah dadaku. Kemudian mengeluarkan jantungku dan mengeluarkan dua pimpalan darah berwarna hitam. Salah satu di antara keduanya berkata, berikan saya air salju. Lalu mereka mencuci bagian dalam dadaku. Kemudian dia berkata lagi, berikan saya air embun. Kemudian mereka berdua mencuci jantung saya. Dia berkata lagi, datanglah kemari Sakinah keterangan. Dia akhirnya menanam keterangan itu dalam jantungku. Kemudian dia berkata, jahit. Dia menjahit dadaku dan memberikan stempel dengan dia di atas dadaku. Barakallahu fiik. Nah, ini cerita yang mungkin lebih lengkap tentang bagaimana kejadian malaikat Jibril disebutkan bersama Mikail ketika itu berdua yang membelah dada Nabi alaihi salatu wassalam, meletakkan di dalam jantung Nabi as-sakinah, kemudian dijahit, dan setelah dijahit disetempel di, mungkin bukan di dadaku, tapi disestempel di atas jantungku. Jadi sebelum dijahit itu ada stempel di atas jantung Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar ya. Peristiwa yang kalau bukan wahyu yang menyampaikan, ya kita sulit mempercayainya. Tapi itulah orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib, dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Tapi apabila informasi itu datang kepada mereka dengan cara yang benar, maka mereka menerima hal itu. Jadi kemudian disebutkan di sini bagaimana ibu susunya khawatir dengan kondisi Nabi alaihissalam, lalu dia pulang menjumpai Aminah di kota Mekah dan dia balikin. Dia mengatakan addaitu amanati wa dhimmati, aku sudah menyelesaikan amanah dan kewajibanku. Lalu cerita Halimah Sa'diyah tentang peristiwa yang terjadi. Apa kata ibunda Nabi alaihissalam? Dia mengatakan, kau gak perlu takut. Ketika aku hamil dia, aku itu bermimpi melihat cahaya keluar dari aku yang menerangi istana-istana di Syam. Adapun peristiwa ini kapan terjadi? Maka ya kira-kira ketika umur Nabi 4 tahun. Karena Nabi udah faham, udah ambil bekal, dia nungguin kambing-kambingnya. Kemudian teman-teman yang lain disuruh balik ke rumah, ambil bekal. Ini pertanda Nabi sudah mulai bisa membedakan. Karena ada anak-anak kecil yang belum bisa membedakan. Terus peristiwa kedua tadi disebutkan ketika Nabi alaihissalam Isra Mi'raj. Dan sekarang kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, silahkan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dari kejadian pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Kejadian yang disaksikan oleh mata kepala orang lain secara jelas adalah sebagai tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah dipersiapkan dalam urusan yang telah diketahui oleh umat manusia, bahwa telah dilakukan pembedahan dada untuk membersihkan hati Rasulullah SAW dengan cara menghilangkan darah hitam, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ia adalah pembersihan imaterial melalui pendekatan fisik yang disaksikan oleh kasat mata manusia, bertujuan supaya manusia mengetahui bahwa Rasulullah SAW berbeda dengan mereka. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagaimana pembersihan diri Nabi SAW, jiwa beliau, hati beliau bisa dilihat dengan mata. Orang-orang melihat hal itu. Disebutkan di sini agar orang-orang tahu kalau Nabi berbeda. Tapi tetap Nabi SAW adalah manusia biasa. Allah memberikan keistimewaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan, Allah sang pencipta menjadikan nabinya manusia yang sangat spesial sekali. Dan ini untuk mempersiapkan Nabi. Untuk apa? Untuk menghadapi masa yang akan datang, di mana beliau akan menerima Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang akan diturunkan kepada Nabi SAW. Yang ini membutuhkan tentunya jiwa yang bersih, dada yang bersih. Dan kita juga ambil pelajaran orang yang ingin menghafal Al-Quranul Karim, agar Al-Quran itu bermanfaat buat dia, hendaklah dia menjaga hatinya, membersihkan hatinya. Kalau Nabi dibersihkan secara fisik, secara nyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai beliau. Tapi kita nih, yang kadang-kala ada orang menghafal Al-Quranul Karim, memiliki ilmu yang banyak, tapi ternyata dia sombong. Ternyata masih ada sifat hasud di diri dia. Ada sifat-sifat yang tidak baik, yang bermuara dari hati dia sebenarnya. Maka adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil pelajaran. Orang yang membaca perjalanan hidup Nabi SAW, dia akan sadar kalau warisan dari Nabi SAW tidak mewarisi harta. Beliau mewarisi ilmu. Dan wadah ilmu itu adalah hati kita. Sehingga kita yang ingin mendapatkan warisan dari Nabi SAW, maka hendaklah dijaga hatinya, dibersihkan hatinya. Noda-noda hitam, dosa-dosa yang datang dihapus lagi, dibersihin lagi. Tidak pernah berhenti kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang akan membuat hati menjadi tertutup. Kalau bagian setan udah dibuang dari diri Nabi SAW ketika beliau kecil, dan nanti ketika beliau hendak Isra Mi'raj dibuang lagi, ini pertanda bahwa seorang hamba harus terus-terusan menjaga hatinya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, di sini dikatakan kejadian itu menunjukkan kemaksuman Nabi SAW sejak kecil. Bahwa Allah sudah menjaga. Maksum ini artinya terjaga. Dari kecil udah terjaga. Dihilangkan dari beliau bagian setan semenjak kecil. Dan Allah Jalla Jalaluh hendak mempersiapkan nabinya dengan persiapan yang matang. Ketika wahyu turun, beliau sudah siap menerima dan menjalankannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari tentang peristiwa ini, dia mengatakan wa kana hadza fi zamanit tufulah. Ini pada masa beliau sejak kecil. Fanasha'a ala akmalil ahwal. Sehingga beliau tumbuh besar dalam kondisi yang paling sempurna. Dijaga dari godaan syaitan. Artinya iblis, dia tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Dan tentunya Nabi SAW salah satu manusia yang akan digoda. Maka Allah menjaganya agar Nabi SAW selamat dari godaan syaitan.
Tapi pelajaran yang ketiga, ya, kembali kepada pelajaran yang kedua. Jadi orang tua yang punya anak kecil, dianjurkan dia untuk menjaga anaknya dari syaitan. Salah satunya dengan ruqyah. Salah satunya ketika maghrib anaknya suruh masuk ke rumah, jangan main-main, nanti digangguin sama syaitan. Salah satunya dengan mengajarkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Sebelum tidur disuruh baca doa. Ketika keluar rumah suruh baca doa. Masuk rumah suruh baca doa. Artinya anak perlu dijaga. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda dan mengganggu manusia. Tapi yang ketiga. Tafadhal. Tiga. Dalam kisah pembedahan terdapat pelajaran tentang keterbatasan akal. Baik, afwan yang baca ini, kalau bisa mic-nya baca langsung ya. Kalau pakai mic itu kadang-kala suaranya jadi pecah ya, jadi nengung. Gimana tuh? Siap Pak Iksan. Ini suaranya bagus nih. Dalam kisah pembedahan terdapat tentang keterbatasan akal, tentang bagaimana akal kita berinteraksi dengan nas-nas yang ada, bahwa masalah apa saja yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, maka kewajiban kita adalah menerima dan tidak perlu membuka peluang diskusi untuk mengarahkan ke pengertian yang jauh dari hakikatnya. Dalam masalah seperti ini, telah banyak orang yang tersesat karena telah mengagungkan akal, lalai dari kewajiban seorang muslim terhadap nas-nas syar'i. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, setiap yang berbicara tentang pembedahan dada dan proses pengeluaran jantung dan lain-lainnya dari masalah yang tidak biasanya terjadi pada manusia, maka tugas seorang muslim adalah menerima dan tidak perlu mencari-cari alasan untuk artikannya di luar hakikatnya. Karena berbicara atas nama kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Barakallahu fiik. Ya. Kita lihat berbicara tentang kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Di sini Syekh menjelaskan bagaimana akal harus tunduk kepada nas. Lalu ada orang mengatakan, ya di masa sekarang dengan banyaknya orang liberal, ya orang yang merasa bebas berpikir, bebas berbicara, bebas melakukan apa saja, yang penting aku suka, aku senang umpamanya. Ini terjadi di masa sekarang. Sehingga ada orang-orang yang menyampingkan nas-nas Al-Quranul Karim dan dia lebih mengutamakan akalnya. Dan kau lihat akal manusia. Manusia ketika membuat sesuatu atau menemukan sesuatu, meneliti sesuatu, bisa jadi 20 tahun lagi penelitian itu dibuang. Kenapa? Karena penelitian itu sudah tidak relevan dengan yang ada sekarang. Dulu ketika alat belum ada atau apa, itu akal manusia. Kalau wahyu, Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa tidak memahami, mengetahui yang menciptakan tidak faham? Pasti dia faham. Dan ini sekali lagi bukan hal yang mustahil. Ibnu Hajar al-Asqalani, dia sudah menekankan hal ini 600 tahun yang lalu. Artinya mungkin sebelum ada alat-alat jantung untuk membedah jantung ya, beliau sudah menekankan. Karena ada orang-orang di masa beliau yang menolak peristiwa ini. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Kita lihat sekarang antara akal dan nas. Para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika naik perahu, dia menyeru anaknya. Anaknya diminta, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, kau naik sama kita, jangan bersama orang-orang kafir kau itu. Ini nas, ini wahyu. Bagaimana Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya? Apa kata anaknya? Anaknya menggunakan akal. Apa kata dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung, ke tempat yang tinggi, ke dataran yang tinggi,
yang aku akan selamat dari air. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Nuh mengatakan nggak ada yang bisa menyelamatkan. Hari ini nggak ada yang bisa selamat kecuali orang yang Allah rahmati. Nggak ada, nak. Tapi anaknya maksa. Dia menggunakan akalnya, dia mau naik gunung. Akhirnya dia naik dia. Berangkat kau, gunakan akalmu itu. Fahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Ada ombak yang datang menghalangi antara kapal Nabi Nuh dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus paham, tempatkan akalmu di tempatnya. Artinya kau mau memikirkan, kau pikirkan bagaimana membuat mobil yang bagus. Kau punya akal, kau gunakan bagaimana membuat HP yang bagus. Tapi dalam urusan agama, kau tunduk dengan perintah agama. Ketika hadis itu sahih, pasti benar. Ketika itu ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tapi kalau orang mengatakan, ya gimana? Nggak masuk akal kita. Oke, akalmu nggak masuk, akalku masuk. Lalu akal siapa yang akan digunakan? Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaihi radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ketika dia berbicara tentang akal. Al-mashu alal khuffain, mengusap di atas dua khuf. Mengusap kaos kaki. Ketika orang berwudu umpamanya, dia tidak ingin mencuci kakinya, tidak ingin membasuh kakinya, maka dia diperintahkan untuk mengusap di atas kakinya. Di atas, bukan di bawah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana din birra'i," andai kata agama itu menggunakan ra'i, rasio, pasti mengusap bawahnya kaki itu lebih utama daripada mengusap atas. Kalau pakai rasio. Tapi ada hal-hal yang memang ya kita sudah kayak gitu memang syariatnya. Kita lihat ketika orang buang angin, yang diusap apa? Wajahnya. Yang dibasuh wajah, dia berwudu lagi. Dan tempat keluar angin sama sekali tidak dibasuh atau diusap. Kenapa? Itulah agama, jamaah. Maka ada hal-hal yang bisa dicerna oleh akal. Ada hal-hal yang akal kita tidak mampu mencernanya. Kita percaya malaikat Allah ada. Dari mana kau percaya? Kau pernah melihat malaikat? Enggak. Tapi aku beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Ini iman, kita bicara iman. Keyakinan yang mendalam di dalam dada seorang dituntut untuk beriman. Peristiwa apapun dalam kehidupan ini. Nabi menceritakan akan terjadi seperti ini. Nabi menceritakan telah terjadi seperti ini. Pernah Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang peristiwa seorang lelaki yang menaiki sapinya. Sapinya dinaikin. Artinya sapi ini bukan untuk tunggangan. Lalu sapi itu menoleh mengatakan, "Ma khuliqtu lihadza." Aku tidak diciptakan untuk ini. Para sahabat mengatakan, "Baqaratun tatakallam." Sapi bisa berbicara. Sapi bisa berbicara. Kalau secara rasio, gimana sapi bisa bicara? Kemudian Nabi mengatakan, "Nah, iya. Dan aku beriman dengan peristiwa ini." Dan Abu Bakar beriman serta Umar beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak hadir pada waktu Nabi bercerita itu. Lalu Nabi bercerita, alaihi salatu wassalam, "Bainama rajulun fi ghanamih." Ketika seorang sedang gembala kambingnya. Tahu-tahu ada seekor serigala yang menerkam kambingnya. Dan dibawa lari satu kambingnya. Dikejar oleh pengembala ini. Sampai bisa ditarik itu kambingnya. Lalu serigala itu menoleh mengatakan, bagaimana nanti ketika datang suatu hari yang tidak ada pengembala kambing kecuali aku yang membalanya nantinya. Para sahabat terheran-heran mengatakan, "Dhi'bun yatakallam." Dhib yatakallam. Serigala bisa berbicara. Kata Nabi SAW, aku beriman dengan hal itu. Dan Abu Bakar beriman serta Umar beriman. Jadi jamaah,
dalam urusan syariat, dalam urusan wahyu, serahkan kepada Allah. Kau nggak perlu repot-repot. Dan tidak ada yang mustahil, kata Ibnu Hajar, dalam urusan kalau kita bicara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mustahil dalam kehendak Allah. Mungkin orang membaca ceritanya Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Gimana nih Nabi Yunus di perut ikan berhari-hari, dibawa ke dasar lautan, masih hidup. Aduh, nggak masuk akal ceritanya. Sekali lagi, wahyu apabila Allah yang berbincang, Nabi yang menyampaikan, maka tugas kita adalah mempercayainya. Karena apa? Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Nggak ada yang mustahil. Tapi ini berkaitan dengan dibedahnya dari Nabi SAW, pelajaran-pelajaran penting buat kita. Dan bagi orang tua diperintahkan untuk memperhatikan anaknya, dijaga dari godaan-godaan syaitan dengan tadi yang sudah kita sebutkan ya. Kemudian diruqyah anaknya, diajarin hal-hal yang bermanfaat buat mereka, dijauhkan dari pandangan-pandangan yang membuat hatinya jadi rusak ya. Barakallahu fiik. Baik. Selesai. Nabi SAW dibalikin oleh Halimah As-Sa'diyah dari kampung sana, yang awalnya Halimah As-Sa'diyah maksa. Seharusnya umur 2 tahun sudah dibalikin ke ibunya. Tapi karena Halimah As-Sa'diyah merasa barokah Nabi SAW, dia rasakan dan dirasakan oleh masyarakat di sekitar mereka, Halimah minta untuk membawa Nabi SAW agar lebih sehat, lebih kekar lagi baru pulang. Tapi setelah peristiwa itu Halimah takut dan dibalikin Nabi SAW. Ini termasuk tanggung jawab seorang wanita. Dan akhirnya Nabi hidup bersama ibundanya. 4 tahun hidup di kampung. Kemudian hidup bersama ibundanya. Silakan dibaca. Aminah Rasulullah meninggal dunia. Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barakah. Ketika itu usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 6 tahun. Dia bermaksud menziarahi kuburan suaminya Abdullah di Madinah. Kemudian tinggal beberapa lama di Madinah, yang meninggalkan kesan tersendiri pada memori pribadi seorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di perjalanan menuju ke Mekah, Aminah sakit dan semakin parah begitu sampai di sebuah tempat bernama Abwa. Kemudian akhirnya meninggal dan dimakamkan di tempat itu. Barakallahu fiik. Nabi SAW 2 tahun hidup bersama ibunya. Kemudian dibawa ke Madinah. Artinya Nabi sebelum hijrah sudah pernah ke Madinah. Beliau memiliki memori yang terekam tentang kota Madinah Nabawiyah. Tentunya anak-anak kecil ya, apalagi ketika itu umur 6 tahun yang sudah mulai bisa melihat dan mengingat peristiwa-peristiwa. Dia berangkat ke Madinah, lihat kota Madinah, pulang dari kota Madinah bersama Barokah. Bisa digambarkan perjalanan dari Mekah ke Madinah di masa itu. Naik onta, perjalanan yang panas, bekal yang tidak mencukupin, dan kita kadangkala tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di masa sekarang ini. Jemaah umroh banyak komplain, jemaah haji banyak komplain ya. Gimana kalau kau haji pada waktu itu? Mungkin sekarang orang akan mengatakan, iya Ustaz, kita kan bayar Ustaz, kita wajar komplain. Baik, tapi paling tidak seorang itu berusaha untuk menata hatinya. Sesampai di Madinah, beberapa hari di Madinah ya, ketemu sama keluarga yang ada di Madinah, pulang balik bersama Barokah. Di tengah jalan, ibunda Nabi sakit, Aminah. Beliau baru 2 tahun. Sakitnya semakin parah dan pada akhirnya meninggal dunia. Lalu dilanjutkan bacaannya. Pada perdamaian Hudaybiyah. Baik, perdamaian Hudaybiyah tahun berapa? Tahun berapa perdamaian Hudaybiyah?
Tahun berapa? Tahun ke-6. Ingat, anak-anak ingin mengingatkan. Perang Uhud terjadi karena nanti ada peristiwa-peristiwa yang kita perlu menghadirkan waktu peristiwa tersebut. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Tahun kelima terjadi perang Khandaq, perang Parit. Lalu tahun ke-6 terjadi kejadian Hudaybiyah. Nabi yang berangkat umroh lalu nggak boleh masuk ke Mekah pada waktu itu. Akhirnya balik. Tahun ke-7 beliau umroh pengganti, umroh qadha. Tahun ke-8 peristiwa penaklukan kota Mekah. Tahun ke-9 itu peristiwa Nabi menyambut delegasi-delegasi dari bangsa Arab yang datang untuk masuk Islam. Tahun ke-10 beliau berangkat haji wada. Dan tahun ke-11 beliau meninggal dunia. Ini peristiwa Hudaybiyah. Artinya Nabi SAW ketika umur 6 tahun pernah berada di Abwa, melepaskan ibundanya meninggal dunia. Dan pada tahun 6 Hijriah. Tahu korelasinya? Pada umur 6 tahun dan pada tahun 6 Hijriah. Nabi SAW kembali ke tempat di mana dimakamkan ibunda Nabi SAW. Nah, silakan dibaca. Pada perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 berdasarkan hadis yang sahih, beliau sempat menziarahinya. Beliau duduk dekat kuburan ibunya. Tidak lama kemudian beliau menangis dan menyebabkan semuanya ada ikut menangis. Beliau bersabda, "Saya telah minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku. Lalu Allah mengabulkannya. Kemudian saya minta izin untuk mendoakan untuknya, tapi Allah tidak mengizinkannya. Dalam perjalanan di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah, bukan di Mekah hingga bisa bersama paman-paman beliau dari pihak ayah, juga bukan di Madinah agar bisa bersama dengan saudara-saudara ibu beliau, aman dari pihak ibu. Disitulah Aminah meninggal. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kalinya yang menimpa Rasulullah SAW setelah kehilangan ayah kandung." Barakallahu fiik. Kita melihat Rasul SAW sampai di Abwa, beliau menziarahi kuburan ibundanya. Beliau menangis. Ya, siapa yang tidak menangis ya? Mengenang ibundanya. Yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghormati ibu kita. Bagaimana Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man abir?" Wahai Rasul SAW, siapakah orang yang pantas mendapatkan kebaktianku? Nabi mengatakan, "Ummuk," ibumu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Kemudian ibumu sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ayahnya. Nabi memohon izin kepada Allah untuk mendoakan ibundanya, tapi tidak dikasih izin sama Allah. Beliau meminta izin untuk menziarahi kuburan ibundanya, dan beliau diberi izin. Beliau mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Pernah melarang. Ingat, di awal Islam hukum ziarah kubur terlarang, dan Nabi yang melarangnya. Ala fazuruha. Lalu Nabi menyuruh kita mengunjungi kuburan, berziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kalau dunia ini akan ditinggalkan. Nabi SAW menangis ketika itu. Beliau ingat ketika beliau umur 6 tahun. Beliau harus kehilangan ibundanya di tempat itu. Yang tiada siapa-siapa. Antum bisa bayangin jamaah, ketika seorang anak ditinggal mati ibunya, dia hanya bersama satu orang, yaitu perawat dia. Tidak ada pamannya. Tidak ada kerabat dari pihak ibu, tidak ada kerabat dari pihak bapak.
tidak di kota, yang kadangkala seorang anak kalau ibunya mau meninggal dunia, anak ini dijauhkan dari ibunya. Ibunya sakit macam dijauhkan supaya dia tidak melihat. Nabi melihat peristiwa itu karena nggak ada orang lain di sana. Maka peristiwa hal ini akan terekam di diri Nabi SAW. Nanti bagaimana kita melihat Nabi SAW menyuruh kita berbakti kepada ibu dengan kebaktian yang lebih daripada ayah. Dan beliau memerintahkan kepada kita agar memperhatikan anak-anak yatim. Baik, fadhal dilanjutkan. Bentuk keyatiman pada ini gores luka yang perih dalam benak seorang anak kecil yang usianya baru 6 tahun. Dalam kondisi tidak ada manusia yang mampu menghiburnya atau menjauhkannya dari fenomena ini. Dia jauh dari paman dan tidak memiliki saudara kandung. Peristiwa ini menggores luka yang dalam di hati. Peristiwa itu membuat terasa indah substansi dari ungkapannya yang berbunyi, "Saya akan bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim di sorga." Dia mengatakan itu sambil menunjukkan jari telunjuk dan tengah. Barakallahu fiik. Kita lihat Nabi SAW yang merasakan peristiwa itu. Beliau mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Aku bersama orang yang merawat, mengasuh anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan hal itu bukan hanya wahyu. Itu wahyu dari Allah SWT. Tapi beliau juga pernah merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Ketika anak-anak bersama orang tuanya. Ketika anak-anak ingin meminta sesuatu, membeli sesuatu, dibelikan oleh orang tuanya. Ketika seorang anak bisa berlari, ya Allahu Akbar. Anak kalau melihat anak, kita punya anak kecil ya, yang orang tuanya masih ada, kita pulang, itu anak manggil baba, baba, umma, umma. Dia bisa panggil orang tua. Dia bisa minta gendong sama orang tuanya. Dia bisa tidur di samping orang tuanya. Tapi bagaimana dengan anak yatim yang tidak ada bapak, tidak ada ibunya? Dia hanya dengan perawat dia. Makanya Nabi SAW disebutkan bagaimana ketika ada seorang datang menjumpai Nabi SAW, dia mengadukan hatinya yang keras. Orang memiliki hati yang keras. Apa kata Nabi SAW? Imsah ra'sal yatim. Kau usap kepala anak yatim. Kau usap kepala anak yatim. Jadi orang-orang yang hatinya keras, kadangkala kekerasan itu karena kesibukan dunia. Karena ambisi dunia. Karena panjangnya angan-angan. Sehingga hatimu jadi keras. Kau cari anak yatim. Jamaah, mengusap anak yatim bukan simbolis hanya mengusap ngasih duit terus selesai. Kadang-kala kalau mengusap hanya kasih duit selesai, bukan itu yang dibutuhkan mereka. Mereka butuh pengasuh yang siap anak yatim itu untuk didudukkan di samping. Kau angkat, kau dudukkan di sana. Kau pegang tangannya, kau ajak dia makan bersama. Jadi bukan hanya mengusap simbolis saja, bukan. Di sini disebutkan apa nilai mengusap anak yatim. Disebutkan bagaimana mengusap anak yatim itu, kepala anak yatim itu ada dampak positif yang besar di diri anak yatim itu. Dia melihat ketika anak-anak ada yang menggendong, anak-anak ada yang mendekap mereka. Dia melihat ada seorang lelaki, ada seorang ibu yang mengusap kepalanya. Dan jamaah, Nabi mengatakan ini bukan hanya dari wahyu. Tapi beliau merasakan hal itu. Kita lihat anak-anak tidak ada yang merawat dia. Anak-anak yatim sekarang dititipin ke panti asuhan yang kadang-kadang di sana nggak dapat perhatian. Sebagian panti asuhan hanya tujuannya mengumpulkan uang, mengumpulkan dana. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim. Agar rahmat Allah turun buat kita. Dan anak yatim jangan dipikir anak yatim tidak bisa lebih baik daripada orang-orang yang tidak yatim. Dan Nabi SAW, ini juga pelajaran buat anak-anak yang yatim. Dimanapun mereka berada.
yang ditinggal mati oleh orang tuanya, yang mungkin tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan sandang dan pangan yang cukup. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam mengambil mereka. Peristiwa tsunami, bagaimana kita lihat ketika peristiwa tsunami, orang-orang datang non-muslim, 300 anak-anak dibawa, ditaruh di gereja mereka, dididik di sana. Kadang-kala umat Islam tidak peduli dengan hal itu. Ini pelajaran buat kita jamaah. Maka yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi bersama Nabi SAW kelak di surga, rawat anak yatim. Jangan biarkan orang-orang, ya kadang-kala mereka yang merawat anak yatim dengan tujuan tersendiri. Tapi kau bawa anak yatim, kau taruh di rumahmu, berkah rumahmu insyaAllah dan anak yatim. Kau bikinkan tempat khusus, fadl kau bikin tempat khusus. Tapi paling tidak engkau telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Dan bagi anak-anak yatim yang mungkin mengatakan, Ustaz, anak yatim Ustaz. Ingat, yang disebut anak yatim adalah anak yang ditinggal mati orang tuanya dalam kondisi dia belum balik. Ketika sudah balik, sudah hilang nama anak yatim itu. Dan anak yatim jangan merasa tidak bisa menjadi orang yang sukses. Bisa. Dalam kondisi orang tuamu tidak ada. Kau lihat Nabi kita Muhammad SAW. Allah menyebutkan kepada nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi hidup yatim. Dirawat bukan sama orang kaya. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi hidup bersama SAW, bersama kakeknya, lalu bersama pamannya yang mereka bukan orang kaya. Sehingga jangan berpikir kalau anak yatim hidup sama orang miskin, dia tidak bisa sukses dan berhasil. Kau lihat Imam Muslim, Imam Bukhari, yatim. Sufyan Ats-Tsauri, yatim. Imam Syafi'i, yatim. Jadi kalau ada orang tua kadang-kala berbicara susah menjadi single parent, mendidik anak dengan benar, sebenarnya nggak susah. Tidak ada yang susah kecuali kita sendiri yang bikin susah. Sesuatu yang susah itu kalau Allah ingin jadikan mudah, dia jadi mudah. Baik, kita lanjutkan bagaimana setelah ditinggal mati oleh ibunya, Nabi diasuh oleh kakeknya. Tafadhal. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kakeknya Abdul Muthalib setelah ibunya Aminah meninggal, dia menyantuninya dan sangat sayang kepadanya. Bahkan belum pernah dia lakukan terhadap salah satu dari anaknya. Dia mendudukkannya dekat tempat duduk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sebagai seorang tokoh memiliki tempat duduk dekat Ka'bah, yaitu anak-anaknya duduk di sekitar kasur itu sambil menanti ayahnya datang. Tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang duduk di atas kasur itu sebagai tanda penghormatan baginya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih kecil datang dan duduk di atasnya. Para pamannya mengangkat dan melarangnya, tetapi Abdul Muthalib yang menyaksikan itu berkata, biarkan saja anak saya melakukan itu, karena dia akan menjadi orang besar. Kemudian Abdul Muthalib mendudukkannya bersamanya di atas kasur, sambil mengusap punggungnya dengan tangannya, sambil bergembira dan menikmati apa yang dia lakukan. Namun pemeliharaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 8 tahun. Barakallahu fiik. Kita lihat ini, Nabi sempat hidup dengan kasih sayang yang lebih. Kita tahu istilah di tempat kita, bagaimana kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Nabi sempat merasakan itu. Bagaimana kakeknya menyayangin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tidak lama, hanya 2 tahun. Setelah itu beliau pindah kepada pamannya, saudara Abdullah bin Abdul Muthalib, yang satu ibu, yang satu bapak. Di mana Abdul Muthalib sebelum meninggal dunia dia telah berpesan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi SAW.
Jadi memang ada wasiat dari bapaknya Abu Talib untuk merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan lihat bagaimana Abu Talib melaksanakan wasiat ayahnya untuk merawat keponakan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Dan Abu Talib bukan orang kaya, fakir. Harta nggak punya dan keluarganya banyak. Tapi dia tetap berusaha untuk mencintai Nabi SAW dengan cinta yang begitu mendalam. Bahkan Nabi tidak tidur kecuali di sisi Abu Talib. Kalau keluar, Nabi akan keluar bersama dia. Dan disebutkan oleh Syekh bahwasanya pembahasan tentang bagaimana Abu Talib merawat Nabi SAW ketika beliau masih kecil, dan bagaimana Abu Talib membela Nabi SAW ketika Nabi sudah mulai berdakwah mengajak umat, dan bagaimana kaumnya ketika ingin membunuh Nabi SAW, Abu Talib mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan Bani Hashim di Syi'ib Abu Talib di situ untuk berkumpul di sana demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pengorbanan Abu Talib. Tapi subhanallah, nanti di akhir hayatnya Nabi SAW berusaha untuk menyelamatkan pamannya yang telah membela Nabi, agar pamannya mau masuk ke dalam agama Allah ini. Tapi takdir Allah berkata lain. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk bagaimana Nabi hidup bersama Abu Talib, yang Abu Talib miskin. Yang mau tidak mau, Nabi SAW harus bekerja mencukupi hidup keluarga, hidup beliau sendiri yang terutama, hidup saudara-saudaranya. Maka beliau pun bekerja. Silakan dibaca tentang pekerjaan Nabi SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Pembahasan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad telah dijelaskan. Tatkala ada dua malaikat yang datang dan membedah dada beliau, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi kecuali telah pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah mengembala dengan imbalan beberapa dinar dari penduduk Mekah. Barakallahu fiik. Iya. Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Nabi, tidak ada satupun nabi kecuali pernah mengembala kambing. Nabi itu adalah manusia yang terbaik. Bahkan Nabi kita Sayyidul Anbiya. Jadi kalau ada orang-orang mulia di muka bumi ini, maka mereka tidak lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi dan Rasul yang banyak jumlahnya, mereka adalah manusia pilihan di kaum dan umat mereka. Dan ternyata mereka semua pernah mengembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, kalau wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah SAW, engkau pernah mengembala kambing juga? Kala na'am. Iya. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku dulu mengembala kambing dengan imbalan beberapa qirat yang beliau terima. Tapi ada terjemahan yang salah. Di sini disebutkan imbalan beberapa dinar. Taib, dibaca di footnote yang nomor 93. Qararid jamak dari kirot, artinya bagian dari dinar. Taib, sekarang kalau bagian dari dinar, berarti Nabi dapat beberapa dinar atau beberapa, berarti nggak sampai 1 dinar lah. Jadi terjemahannya ini beberapa dinar kurang tepat.
Jadi apa terjemahannya? Dengan imbalan Berapa dinar? bukan beberapa dinar. Jamaah, 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4,25 gram. 1 dinar. Berarti kalau Nabi SAW dapat 1 dinar itu banyak banget gajinya. 2 juta lebih 1 dinar itu. Makanya Nabi hanya mendapatkan beberapa bagian dari dinar. Mungkin seperti itu. Jadi kayak $1 apa? Di bawahnya dolar? Sen ya. Mungkin qararid itu bisa disebut beberapa sen ya. Seperti itu mungkin. Taib. Nabi mendapatkan imbalan dari mengembala kambing. Kemudian di sini Jabir bin Abdullah bercerita radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kami pernah bersama Nabi alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Marri Dhahran. Disebutkan di sini kami pada waktu itu di satu tempat bernama Mar Dhahran. Kami memetik buah yang matang dari pohon al-araq. Najnil kubat, yaitu arok ini adalah pohon yang digunakan untuk siwak. Pohon yang digunakan untuk siwak. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bil aswad minhu." Kata Nabi SAW, pilihlah yang warnanya hitam. Pilihlah yang warnanya hitam. Ada apa kok warnanya hitam? Lalu kami berkata kepada Nabi SAW, "Ka'annaka ra'aital ghanam." Ya Rasulullah SAW, kalau kau tahu itu seakan-akan kau ini pernah gembala kambing. Beliau punya pengalaman tentang hal itu. Apa kata Nabi SAW? Naam. Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Beliau mengatakan iya. Dan tidak ada satupun Nabi kecuali pernah gembala kambing. Baik, sekarang kita lihat hikmah dari Nabi gembala kambing. Apa sih? Kalau kita bicara hikmah, ada hikmah secara materi. Untuk orang cari duit, gembala kambing. Orang berpikir itu. Tapi ada hikmah yang bersifat untuk mendidik psikologi seseorang. Bagaimana orang dengan gembala kambing dia akan tumbuh besar menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang baik. Dan kita akan lihat Syekh menyebutkan di sini ada 4 hikmah dari Nabi mengembala kambing. Baik, tafadhal. Yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama kita akan berhenti sejenak mengenai pengembalaan kambing yang merupakan pekerjaan setiap nabi. Seperti sabda beliau, tidak ada nabi yang tidak mengembala kambing. Mengapa para nabi menjadi pengembala kambing? Ibnu Hajar rahimahullah ulama berkata, hikmah di balik pengembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Baik, barakallahu fiik. Ini ada sesuatu yang mungkin kurang tepat ya di terjemahannya. Di sini beliau mengatakan hikmah di balik pengembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa mengatur kambing yang dengannya ini yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problema umat manusia. Yang dengannya akan terlatih menangani problematika umat manusia. Disebut yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Bukan, tapi Ibnu Hajar menjelaskan dengan gembala kambing ini akan terlatih menangani untuk ke depan bagaimana memperbaiki problem manusia nantinya. Kiranya seperti itu. Baik, lanjutkan. Para nabi berprofesi sebagai pengembala kambing semenjak kecil agar mereka menjadi pengembala manusia pada waktu mereka besar. Sebagaimana Musa dan Muhammad serta para nabi lainnya salawatullahi alaihi salawatullahi alaihim wasalamu.
salawatullahi Salawatullahi. Nah, apa tuh artinya Ustaz? salawat Allah artinya salawatullahi artinya salawat Allah. Salam. Salawatullahi alaihi wasallam. Nah, Pada awal kehidupan mereka telah berhasil menjadi pengembala kambing yang baik. Agar mengambil pelajaran setelah keberhasilan mengendalikan binatang ternak menuju keberhasilan mengurus anak cucu Adam dalam mengajak, memperbaiki dan mendakwahi mereka. Agar sang dai bisa sukses dalam berdakwah, maka perlu memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesinambungan dan praktik secara langsung. barakallahu fiik. Nah, jadi disebutkan di sini, ini ada terjemahan yang terdengar. Falikay yakunu da'iya najian fi da'watih. Agar sang dai bisa sukses dalam berdakwah, maka perlu memiliki pengetahuan. La budda ba'dal ilmi minat tadarruj wa tadarrub al-amali. Maka setelah ia memiliki, la budda ba'dal ilmi artinya, maka setelah ia memiliki pengetahuan, tolong ditulis, maka perlu setelah ia memiliki pengetahuan ba'dal ilmi, ya, setelah memiliki pengetahuan untuk tadarruj ini artinya perlu astagfirullahaladzim bertahap. Nah, setelah dia agar dai bisa sukses dalam berdakwah, maka setelah ia memiliki pengetahuan, ia harus bertahap dalam berdakwah dan praktek secara langsung. Nah, pentingnya tadarruj, artinya tadarruj itu bertahap dalam berdakwah, ya, pelan-pelan bertahap dalam berdakwah. Kemudian perlunya tadarrub al-amali, artinya tadi praktek secara langsung. Kita lihat di sini, Nabi Muhammad alaihissalam mengembala kambing ketika kecil, tapi Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing ketika umur beliau 30 tahun. Bukan ketika kecil. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika kecil beliau hidup di istana Fir'aun. Dia hidup dalam kemewahan. Dia hidup dengan kondisi yang penuh penghormatan, penuh penghargaan, semua yang diinginkan dia dapatkan. Maka akhirnya ketika beliau meninggalkan Mesir, beliau harus mengembala kambing berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Orang kuliah 4 tahun. Nabi Musa alaihissalam kuliah mengembala kambing 10 tahun. Untuk apa? Karena tadi sikap dan sifat yang ada dalam istana Fir'aun perlu dibersihkan. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kenapa? Karena beliau akan mengembala manusia. Makanya kalau kita lihat istilahnya mengembala domba-domba yang tersesat. Dan mengembala kambing lebih berat daripada mengembala manusia sebenarnya. Atau enggak juga? Iya. Kau lihat kalau manusia masih bisa dipanggil. Umpamanya kita masih bisa panggil fulan. Dari jauh bisa dipanggil. Atau kata orang di AW, ya, dia bisa datang. Tapi kambing nggak bisa. Ada kambing satu yang tersesat jauh, umpamanya cari makan sendirian sampai ke hutan umpamanya. Nggak bisa kau panggil, kau harus datang ke sana. Dan di sini seorang pendakwah dilatih secara real bagaimana kelak kau nanti berdakwah dan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, hikmah yang kedua, kita mungkin ambil 2 hikmah lalu kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fadhali. 2.
Dalam pekerjaan menggembala kambing, terdapat pelajaran membiasakan diri untuk sifat menyantuni dan mengayomi. Tatkala mereka bersabar. Baik. Pertanyaannya, ini bukan sifat menyantuni. Bahasa Arabnya itu alal hilim, diganti menyantuni. Biasakan diri untuk sifat tabah. Al-hilim itu sabar tabah artinya. Kalau syafaqah itu diterjemahkan mengayomi, itu nggak apa-apa. Tapi syafaqah ini artinya kasih sayang sebenarnya. Jadi ada pelajaran untuk bersifat tabah dan menyayangi sebenarnya. Baik, lanjut. Tatkala mereka bersabar dalam mengembala dan mengumpulkannya setelah terpencar di padang gembalaan, mereka mendapat pelajaran bagaimana memahami perbedaan tabiat umat, perbedaan kemampuan akal. Dengan perbedaan tersebut, maka yang membangkang mesti ditindak tegas dan yang lemah mesti disantuni. Barakallahu fiik, bukan disantuni yang lemah. Diapain? Disayangi. Nah, di sini disebutkan dengan perbedaan tersebut. Artinya ketika kita tahu ada perbedaan di antara mereka, jadi sang pengembala ini tahu adanya perbedaan sikap, karakter di antara mereka. Ada yang kasar, ada yang kuat, ada yang suka gangguin, ada yang lemah, ada yang sakit. Bagaimana seorang pendakwah? Makanya pendakwah ini seorang ustadz yang menyampaikan agama Allah. Maka dia benar-benar, kemarin kita membahas tentang pendakwah. Artinya, apa definisi pendakwah yang kemarin kita sampaikan? Kullu muslimin mukallaf. Setiap muslim yang baligh, yang berakal, dia wajib berdakwah. Tapi kemarin kita bahas bahwasanya laki perempuan harus berdakwah. Nah, orang yang alim dan orang awam dia punya kewajiban berdakwah. Tapi ada perbedaan. Orang yang alim tentunya dengan ilmunya, orang awam dengan ilmu yang tidak seorang muslim mendapatkan uzur untuk tidak mengetahuinya. Dia berdakwah, ngajak orang sholat, ngajak anaknya sholat, ngajak orang-orang melaksanakan perintah Allah yang memang sudah difahaminya. Di sini disebutkan perbedaan di antara manusia, perbedaan di antara binatang ternak itu. Seorang yang biasa mengembalakan kambing, maka dia akan bersabar menghadapi manusia. Dia sadar tadi bahwa saya mengembala kambing lebih parah daripada mengembala manusia. Kambing kadang-kala Masya Allah, Ana merasakan sendiri bagaimana seekor kambing. Karena Alhamdulillah kita piara beberapa ekor kambing itu. Kambing itu kalau turun, kadang-kala kita bawa satu dengan harapan yang lainnya ikut. Tapi ternyata satu kita pegang, yang lainnya masuk ke rumahnya tetangga, makan bunganya tetangga, yang ke sana. Yang mau tidak mau, kita harus berhenti. Kita harus ambil satu persatu. Kadang-kala ditarik nggak mau, ada satu yang dorong. Maka ini pesan penting buat para pendakwah. Ketika kau tidak bisa narik seseorang, maka mungkin kau harus kirim orang lain untuk mendorong dia. Dia tidak mau ditarik, mungkin dia perlu didorong. Nah, dilanjutkan. Hal ini memudahkan bagi yang memiliki pengalaman seperti itu untuk menerima beban dakwah dibandingkan yang memulai langsung dari awal. Itulah awal pembelajaran bagi para nabi dengan cara menghadapi tabiat yang berbeda. Ada yang lemah, ada yang pincang dan bermaksud mendaki gunung, ada yang tidak mampu untuk melintasi lembah. Dari situ, dia mempelajari bagaimana meraih keinginan yang beragam sebagai pengantar untuk mengenal manusia dengan tujuan dan maksud yang juga beragam. Barakallahu fiik. Ya. Itulah yang berkaitan dengan ngembala kambing jamaah. Dua hikmah yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali.
Naam. Ada pertanyaan nggak nih? Ada Ustaz. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ustaz. Tentang cinta, adanya kebarokahan cinta selalu melebihi cinta kepada orang tua, saudara muslim lainnya. Namun dalam kisah Wais sangat berbakti kepada orang tua atau ibunya, sampai Rasulullah memberikan pesan kepada sahabatnya, apabila bertemu dengannya maka meminta doa yang pasti diijabah oleh Allah. Bagaimana mempertemukan dua hadis ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mungkin hadis Uwais dengan hadis yang Nabi mengatakan inna min asyaddin nasi hubban li, sesungguhnya termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah orang yang belum pernah berjumpa aku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Dia ingin kalau bisa melihat aku walaupun akhirnya keluarganya dan hartanya habis. Uwais Al-Qarni, bagaimana dia tidak menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam? Uwais berada di Yaman. Tapi di sini sebenarnya Uwais itu cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa bukti Uwais cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menyuruh seorang berbakti kepada ibunya. Maka Uwais termasuk orang yang cinta kepada Nabi dengan mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingin, artinya dalam hati Uwais dia ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi karena kondisi orang tua yang tidak mungkin ditinggal, orang tua yang sakit parah, yang dia harus menemaninya. Dan ini seperti kisah seorang sahabat yang hijrah dari Yaman. Ada sahabat yang hijrah dari Yaman, dia datang ke kota Madinah untuk berjihad dan berhijrah. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam bertanya kepada dia, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Kata, iya Rasulullah SAW. Kau pulang, kau balik, kau berbakti sama orang tuamu. Artinya cinta kepada Nabi alaihissalatu wasallam adalah dengan, bukan hanya dengan memandang Nabi alaihissalatu wasallam lalu kita tidak mengamalkan. Kalau engkau ingin memandang Nabi alaihissalatu wasallam, maka tentunya engkau telah mempersiapkan dirimu. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dengan melaksanakan perintah-perintah Nabi, sehingga Nabi bertemu dengan engkau, Nabi suka. Karena ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wasallam, melihat wajah Nabi, bahkan melihat Nabi sejak lahir sampai meninggal dunia, tapi mereka tidak beriman. Abu Lahab melihat Nabi alaihissalatu wassalam, memandang wajah Nabi sejak Nabi lahir sampai akhirnya Nabi berdakwah, dan sampai Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Maka berkaitan dengan bagaimana menggabungkan hadis itu, cinta yang sebenarnya adalah tadi dengan mengamalkan, membuktikan cinta kita kepada kekasih kita, menjalankan apa yang dia inginkan, berkorban untuk dia. Dan salah satu yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan keutamaan berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi apa kata Nabi? Umar, kalau kau ketemu Uwais, kau minta doanya Uwais Al-Qarni. Kiranya seperti itu. Nggak tahu jawabannya nyambung nggak sama pertanyaannya. Iya, disambung-sambungin kalau nggak nyambung. Nah, tafadhol. Ustaz, anak saya belum balik, tetapi setiap azan selalu berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Bagaimana bila itu azan maghrib? Karena tadi Ustaz sampaikan, bila azan maghrib setan waktunya berkeliaran. Barakallahu fiik. Iya, artinya ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam ya, pas waktu azan itu kumpulin orang-orang. Setelah itu lepas, nggak ada masalah. Jadi setelah azan itu kan syaitan pada kabur semuanya memang. Ketika dengarkan azan, syaitan tuh lari terbirit-birit. Maka untuk hal itu nggak ada masalah ketika anak mau berangkat ke masjid, sejatinya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berkeliaran. Kadang-kala kan dari dulu kita udah dapat pendidikan, kalau sudah maghrib supaya tidak keluaran rumah, tidak main,
Dan kita mendapatkan anak-anak kadang kala maghrib itu sedang ribut di depan rumah seperti itu. Seharusnya ketika matahari tenggelam, azan dikumandangkan, anak-anak sudah ambil wudhu. Kemudian biarkan mereka berangkat ke masjid. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa hukumnya jika kita sedang sholat lalu menangis, kemudian kita ambil sapu tangan atau sesuatu di atas sajadah kita untuk menyeka air mata kita? Yang kedua nih Ustaz. Nah. Apa hukumnya jika kita terpaksa harus keluar kota tanpa mahram untuk menjenguk orang tua kita yang sedang sakit, misalnya suami atau anak tidak di rumah? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya. Ini adalah pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mengambil tisu. Jadi ini hubungannya dengan salat. Allah mengatakan uqumu lillahi qanitin. Kalian dirikan salat dalam kondisi kalian tenang ya, penuh ketundukan. Makanya kita nggak boleh ngobrol ketika salat, nggak boleh banyak gerak ketika salat. Tapi ada gerak-gerak yang dibutuhkan. Gerak yang dibutuhkan seperti apa? Ketika Nabi SAW sholat membawa Umamah, anaknya Zainab bintu Abil As, ketika beliau ruku, beliau turunkan Umamah. Artinya gerakan yang dibutuhkan silahkan. Kalau tadi gerakan untuk ngambil tisu, karena memang mengganggu mamanya, air matanya mengganggu, atau maaf keluar ingusnya mungkin mengganggu dia ambil secukupnya gerakan dia, insya Allah nggak ada masalah buat dia. Itu yang pertama. Berkaitan dengan yang kedua, orang yang safar tanpa mahram, kalau terpaksa, maka kalau dikatakan terpaksa dan kau memang harus safar dalam kondisi orang tua yang membutuhkan kehadiranmu pada waktu itu, maka berangkatlah dengan teman-teman, walaupun tidak dengan mahram, tapi ada rifqah ma'munah, ada teman-teman yang bisa menjamin keamananmu. Karena terus terang seorang wanita ketika keluar tanpa mahram, pertama itu dilarang oleh Nabi SAW, safar tanpa mahram maksudnya. Maka dia berusaha untuk mencari mahram. Kalau nggak ada mahramnya, dia cari sohib. Jadi sohib yang aman. Kemudian kan kalau kita lihat kendaraan juga macam-macam modelnya, maka perlu berhati-hati. Artinya kalau terpaksa, dia cari yang paling aman untuk dia. Kalau dia bisa umpamanya punya teman yang sudah bersuami, bisa dia diantar sama dia umpamanya. Dalam kondisi tadi terpaksa demi keamanan dia, insya Allah nggak ada masalah, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah menjaga perjalananmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita memakan makanan dari peringatan 40 hari kematian seseorang? Nah, boleh. Boleh dimakan. Yang pertama, kita itu tidak boleh makan apabila makanan itu adalah sesajian untuk sesuatu yang selain Allah SWT. Dan itu binatang yang disembelih. Makanya para ulama sempat ditanya, kalau nggak salah Syekh bin Baz atau ulama yang lain, bagaimana kita umpamanya makan sesajian orang-orang Hindu, buah-buahan atau apa, boleh nggak? Memang ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak masalah, karena itu bukan sesembelihan. Dan Anda lihat pendapat yang mengatakan tidak ada masalah lebih kuat, karena itu bukan sesembelihan. Tapi kalau sesembelihan, mereka potong ayam, kemudian seperti di beberapa tempat ya, itu di Kalimantan kalau mereka mau buka lahan baru, mereka potong kambing macam-macam sana, itu sesajen pengabdian kepada jin yang ada di sana. Dan sebagian teman cerita itu kepalanya aja Ustaz yang ditanam Ustaz, dagingnya dimakan, nggak boleh. Karena termasuk yang diharamkan adalah ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kau baca bismillah, wa madzubiha 'alan nusuk, kau baca bismillah tapi itu sembelihan untuk selain Allah, maka nggak boleh. Tapi kalau yang dari acara-acara yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, seperti tadi peringatan 40 hari umpamanya, mereka kirim makanan buat kita, ya halal makanan itu, boleh kau makan.
Dan kau juga balas dia ketika dia kasih makanan, kita disuruh untuk saling berbagi hadiah. Kita kalau dia kasih makanan karena peringatan itu, kita kasih hadiah ya karena kita terima kasih dikasih makanan sama dia untuk menjalin hubungan. Tadi jamaah, dalam hubungan bermasyarakat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Artinya kita tidak mengamalkan hal itu. Bahkan kita berusaha untuk mengajak orang untuk mengamalkan yang sunnah. Dan kau tunjukkan sunnahnya apa kalau ada orang kesedihan, orang ditinggal mati, maka sunnahnya kau bikin makanan, kau kirimkan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi seseorang yang berkata kepada saya, agama itu sama, Al-Quran itu hanya kitab orang Islam, dan kalau kita berkumpul dengan teman yang non-Islam, jangan berkata Islam yang benar, tapi berkatalah kita tidak membedakan agama. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya inilah jemaah, ini penyakit yang sedang ditebarkan ya, virus yang sedang ditebarkan. Kalau kau melihat orang-orang Nasara, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka tidak mengatakan semua agama sama. Mereka mengatakan agama mereka yang benar. Mereka mengatakan itu. Artinya kalau kau bertemu dengan seorang pendeta, kau bertemu dengan seorang misionaris, dan kita lihat kenapa masih banyak misionaris di hutan-hutan umpamanya, atau jangan di hutan, di lembah Karmel yang ada di Cianjur, misionaris yang berangkat ke tempat-tempat seperti itu, datang tuh. Kalau mereka berpendapat semua agama sama, mereka tidak akan datang ke tempat itu. Mereka tidak akan memurtadkan umat Islam di tempat itu. Kenapa kita dituntut nih yang umat Islam? Karena kita mayoritas. Kita dituntut untuk mengatakan semua agama sama. Sedangkan engkau menggarap umat Islam dimurtadkan di tempat-tempat itu. Maka itulah jamaah, kita perlu membuka cakrawala kita. Kita perlu faham bagaimana kondisi di medan dakwah ini. Jadi memang peperangan antara hak dan batil tidak pernah berhenti. Dan kalau ada orang mengatakan semua agama sama, afwan, ana muslim. Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Dan kalau kau non muslim, kalau dia non muslim, Nasrani umpamanya, katakan kepada dia, kenapa kok masih banyak misionaris yang berusaha memurtadkan umat-umat Islam? Kenapa masih ada? Karena mereka beranggapan agama mereka yang benar. Maka kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka, afwan, buat aku hanya agama Islam yang benar. Dan selain Islam, Allah mengatakan, ya itulah orang kalau nggak percaya sama Al-Qur'annya. Memang liberalisme ini berusaha yang pertama bagaimana merusak keyakinan orang terhadap Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap. Itulah kitab hidayah umat Islam. Ketika orang sudah mulai tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, mungkin mereka masih membuat umat Islam percaya tapi dengan penafsiran yang mereka inginkan. Ketika innad din indallahil Islam, Islam itu artinya berserah diri, artinya apapun agamanya. Kalau apapun agamanya, kenapa terjadi peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin? Kenapa terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu? Dan kenapa orang-orang salib menyerang Palestina? Dan bagaimana mereka membantai umat Islam di sana? Maka ya kita perlu memberikan pemahaman, ya terus terang. Ada yang ingin merusak agama kita. Karena mereka takut. Dan pernah sampaikan bahwasanya musuh-musuh Islam. Nanti kita akan bahas ya. Di dalam kitab ini Syekh menjelaskan bagaimana pada tahun 1919 ketika salah seorang dari Jerman atau dari mana memandang kehidupan dunia. Mereka mengatakan revolusi Uni Soviet gagal, revolusi Prancis gagal. Kata dia akan ada revolusi dunia nanti yang mendunia, dan dia lihat nggak ada kecuali dari Islam yang akan memberikan kedamaian kepada Islam. Itu tahun 1919. Yang mengucapkan siapa? Non-Muslim yang mengucapkan. Jadi kalau ada usaha-usaha seperti itu, yaitu pelemahan kepada Islam dari semua sisi. Dari sisi ekonomi dilemahkan umat Islam, dari sisi kekuasaan dilemahkan, dari sisi keyakinan dilemahkan, dari sisi akhlak dan etika dilemahkan. Ana rasa ini pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.